Oke, selamat malam ya. Kita akan review pesanan khusus untuk bau-bau Sulawesi Tenggara ya. Pas Sulawesi, pokoknya Sulawesi lupa. Bau-bau. Jadi pesanan kalian ini adalah satu buah alat simulator. Kupikir ini sudah nggak laku dan nggak ada peminat, ternyata masih ada yang mau. Ya, kita tetap buatin karena ini pasti membantu pekerjaan. Jadi sifatnya kita buat produk adalah sesuatu yang bermanfaat, ada manfaatnya, ada cuannya, kayak gitu ya. Jadi fungsi alat ini adalah untuk ngecek apakah ECM ini normal atau tidak. Kemudian setelah kita servis, apakah sudah bekerja dengan baik atau belum si ECM tanpa perlu ke motor ya. Jadi untuk unit ready-nya bisa dites di simulator ini adalah khusus untuk ECM Keihin semacam ini ya. Kemudian untuk kodenya sendiri itu mulai dari K25, K46, ini kebetulan Matic ya. K25, K46 itu ada switch standar samping. Nanti kita pakai fungsi switch standar samping yang ini. Nah kalau begitu artinya dia jalan. Kemudian kalau gini standar sampingnya dia off. Nanti kita akan praktekkan di scanner kita ya. Kemudian K41, K18 dan lain-lain juga masih didukung ya. Jadi fungsi dari alatnya ini adalah sederhana, menguji bagaimana sinyal dari ECM ini bekerja dengan baik atau tidak. Yang pertama sinyal harus dicek adalah sinyal ke full pump. Jadi warna merah ini adalah full pump, kemudian kuning adalah coil, kemudian biru adalah injektor, kemudian ini adalah TPS dan ECT. Jadi nanti keduanya ini akan digerakkan, kemudian kita pantau menggunakan scanner. Jadi di alat ini juga kita sediakan fitur DLC di sini untuk ngecek ke scanner apakah dia sudah connect ke scanner atau belum dan bagaimana datanya. Nanti kita akan juga jelasin bagaimana fitur dari scanner yang ini, data link yang digunakan untuk baca ID juga scanner. Nah ini nanti juga sudah kita masukkan menu yang baru, nanti kita review sekalian. Jadi untuk langkah kerjanya seperti apa? Di sini ada power supply ya, di sini jack DC, colokin aja ke sini. Oke, colokin ke sini. Kemudian ini adalah saklar power. Jadi kalau kita on kan, tegangan akan masuk ke ECM. Kemudian ECM akan mengeluarkan sinyal massa ke full pump, hidup sebentar full pumpnya, kemudian mati. Itu adalah ECM yang normal. Jadi kita coba, ya, full pump nyala, kemudian mati. Nah itu berarti mengindikasikan jalur full pumpnya bekerja dengan baik. Jadi nyala sebentar, kemudian mati. Kalau nyala terus tidak mati-mati berarti ECM-nya sedang bermasalah. Kemudian ada konsol lagi di sini, ini adalah RPM untuk kontrol RPM. Jadi kita batasi hanya sampai 2500 RPM. Kita 500 sampai 2500 RPM. Nah, ini sangat membantu ketika Anda servis pada kendaraan yang bermasalah, misalnya pada CB ataupun Versa, pada dia bermasalah di bagian power supply biasanya ya. Ketika dicolok ke regulator, ECM-nya mati. Nah itu nanti bisa diperiksa. Dia akan hidup sebentar kemudian mati menggunakan sinyal yang kecil. Kalau dia diperkuat nanti tidak akan ada perbedaan antara ECM yang sehat dan tidak sehat. Oke, kita lihat langsung ya. Ini cara pertama kita nyalakan. Nah dia udah nyala, kemudian mati. Nah ini artinya dia sudah masuk ke mode on ya. Jadi power on, ECM-nya udah on. Nah kita coba masuk ke sini. Kita masuk ke Honda, kemudian kita masuk ke scanner. Kita bisa auto scan ataupun manual. Jadi di versi ini udah ada manualnya. Bisa juga auto scan. Kita pakai manual ya. Misalnya kita manual. Nah, kita di sini ada bit, kemudian di bawah sendiri itu ada, kita tambahin sinyal generator CMP. Di bawah sendiri ya. Nah, generator CMP. Jadi sudah bisa untuk generator CMP nantinya. Tapi belum kita rilis ya di versi 2.5 ini. Kemudian bit, kita masuk ke bit. Karena ECM-nya sudah on, dia akan masuk datanya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kita sudah lihat di situ data parameternya, TPS-nya adalah 0 volt, 0%. Nah, kita akan coba setting di sini. Ya, kita lihat di situ pergerakannya bagaimana. Sudah bergerak ya. Nah artinya dia normal area TPS-nya ya. Bisa kita setting, kita gerakkan.
Kita coba setting dia dengan memutar potensio yang ini sampai mendapat angka seperti di standar ya. Kita perhatikan di situ ada status bed. Nah, itu artinya terlalu kecil ya tegangan TPS-nya. Nah, kalau kita setting di 0,47 statusnya akan menjadi bagus. Ya, tuh. 039 masih oke, kalau di bawah 039 statusnya akan bad. Jadi di scanner ini ada fitur AI-nya ya, membantu untuk mekanik yang belum menguasai membaca scanner, dia harus mengkondisikan pada semua parameter menjadi oke. Kemudian tegangan baterai ini karena di bawah referensi maka statusnya akan bad. Dan RPM-nya juga masih bad. Oke, lanjut kita cek menu selanjutnya. TPS-nya sudah kita setting, kita naikkan 0,4847 ya. Kemudian suhu, nah di sini 6 derajat. 6 derajat statusnya bad. Kita coba naikkan dengan memutar potensio yang ini. Nah, suhunya akan perlahan naik. Oke, kita setting pada suhu kerja ideal. Suhu kerja ideal di sini statusnya akan berubah ketika suhunya sudah pada suhu kerja ideal. Di atas 80 derajat itu artinya sudah bagus ya. Nih, sudah oke. Lanjut di atas selanjutnya, parameter selanjutnya. Ignition dan ini juga statusnya semuanya ada, bad. Kemudian kita standar samping. Nah, di sini standar sampingnya on. Kita rubah di sini saklarnya. Ya, nanti akan berubah jadi off. Tuh, nih, lihat ya. Nah, standar sampingnya harus off dulu supaya engine-nya bisa nyala. Sudah off, kita lanjut cek data yang lain ada enggak. Ini kan untuk parameternya kok cross check ya, dan lain-lain. Jadi kayak gitu ya, itu di fitur scannernya. Nah, kita coba cek. Nih, ya, kita coba. Kemudian kita nyalakan di sini untuk simulator engine-nya. Di sini ada saklar kecil ya. Tuh. Itu untuk saklar menghidupkan ECM-nya. Untuk saklar menghidupkan simulator ini ya. Jadi seolah-olah mesinnya akan nyala. Nah, sudah nyala ya, RPM akan terbaca. Jadi kalau kita matikan RPM juga akan down ya. Nah, RPM-nya juga sudah terbaca. Misalnya kita gas motornya. Ya, tuh lihatin. Kita udah perbaiki pada area RPM dan suhu dan lain-lain ya, sudah kita perbaiki untuk tampilannya. Jadi cara kerja alat ini adalah melihat bagaimana sinyal itu akan keluar. Nih sinyal coil, kemudian sinyal injektor juga sudah keluar. Kalau kita matikan engine-nya, ini switch engine ya. Mesin kita matikan, dia juga akan mati. Tuh. Terus misalnya switch kita nyalakan, kemudian standarnya kita matikan, sebenarnya yang hilang itu adalah coil dan injektor. Full pump tetap akan menyala walaupun si saklar ini tidak dimatikan ya. Kalau saklar tidak dimatikan, full pump tetap menyala. Kecuali saklar mesinnya dimatikan, nah baru dia tidak menerima sinyal dari CMP, full pump akan mati. Jadi full pump itu cara kerjanya adalah ketika ada sinyal dari CKP, full pump akan nyala. Tuh. Terus kemudian saklar standar samping ini hanya digunakan untuk motor-motor matic ya, K25, K46 kayak gitu. Dan kita akan kembali ke data scanner. Oke, kita coba lagi. Kembali ke tampilan pertama ya. Nah, oke, pada tampilan ini kita akan lihat bagaimana sistem kerja di scanner ini. Yang pertama RPM. Itu kalau di bawah standar dia akan bad ya statusnya. Kalau di atas 1500 dia akan oke. Kemudian TPS juga begitu, itu statusnya udah oke. Kalau terlalu rendah dia akan bad ya, terlalu rendah tuh statusnya akan bad. Kalau terlalu tinggi juga dia akan statusnya bad ya. Ya, ada fitur AI-nya. Kemudian lanjut, nah itu suhu juga kayak gitu. Ini suhunya 100 derajat, kalau terlalu rendah juga akan bad. Kayak gitu ya, simple aja untuk hari ini.